Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Saat ini hadir bersama saya Abdul Gofur, pemimpin redaksi Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Pencegahan barengi pemberantasan narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah didaulat menjadi musuh bersama generasi bangsa. Pasalnya, efek dari penyalahgunaan narkoba bakal merusak secara psikis maupun fisik dan bersifat adiktif, sehingga dampaknya menurunkan kualitas sumber daya manusia pembangunan. Untuk pemberantasannya, negara sudah mengeluarkan regulasi tentang hal itu, yakni Undang-Undang 35/2009 tentang narkotika. Tujuan undang-undang itu sudah diatur dalam pasal 4 pada huruf B. Tujuannya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian pada huruf C bertujuan untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan pada huruf D berbunyi menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Regulasi itu tentu diharapkan dapat mewujudkan berbagai capaian. Salah satunya adalah menekan overkapasitas penghuni sel baik di lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahan yang ada. Sebab overkapasitas sel ini menunjukkan populasi kasus narkoba yang paling dominan. Dari data yang diperoleh LP dan Rutan di Lampung hanya memiliki kapasitas 5.130 orang yang tersedia di 15 LP dan Rutan serta 1 lapas khusus anak atau LPKA di sejumlah daerah. Dari kapasitas itu, per 31 Oktober 2023 diisi 8.894 narapidana dan tahanan, bahkan separuh lebih atau 4.601 terkait kasus narkoba. Dari jumlah penghuni lapas dan rutan mayoritas terjerat kasus narkoba dengan total 4.601 orang. Jumlah itu terbagi menjadi 3.845 pengedar dan 756 pengguna. Total 3.845 pengedar itu sebanyak 3.336 orang merupakan narapidana dan 509 lainnya berstatus tahanan. Kemudian 756 orang pengguna, sebanyak 582 diantaranya adalah narapidana dan 174 sisanya berstatus tahanan. Sementara data pengungkapan selama 2023, polisi telah menyita 231 kg sabu-sabu selama 2023. Ia mengatakan jumlah barang haram itu disita dari seratusan pelaku yang terdiri dari kurir, pengedar, serta bandar. Yang terupdate pengungkapan kasus peredaran narkoba internasional jaringan Freddy Pratama, Polda Lampung berhasil mengamankan 26 pelaku. Mereka memiliki peran yang berbeda, mulai dari kurir, membangun komunikasi dengan Freddy, hingga meloloskan narkoba dari pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni. Dari data itu, ternyata fenomena pengungkapan kasus justru menjadi beban dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi para pesakitan kasus narkoba, di mana LP dan Rutan overkapasitas, sehingga justru banyak kasus narkoba yang terungkap terjadi di tempat yang seharusnya jadi wadah membina pesakitan lepas dari kejahatan narkoba. Sehingga institusi yang telah dibentuk dalam regulasi ini dalam pemberantasannya, yakni Badan Nasional Narkotika atau BNN, perlu mengevaluasi sistem kerja ideal. Salah satunya dengan memperketat pencegahan dan pengawasan dalam pemberantasan narkoba. Jangan ada lagi main mata antara aparat penegak hukum dengan kalangan mafia narkotika seperti kasus terupdate jaringan internasional narkoba. Kasus ini justru mengungkap keterlibatan aparat berwenang dalam pemberantasan bermain di jaringan gelap itu. Integritas lembaga kepolisian dan BNN kini menjadi sorotan akibat adanya kasus yang melibatkan aparat itu. Keseriusan dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi kunci dalam menjalankan regulasi ini. Selain itu, pencegahan memang sudah harus dilakukan sejak dalam kalangan muda hingga tua agar mereka benar-benar bersih
dari kontaminasi jahatnya narkoba itu. Jangan sampai bangsa ini akan hancur ke depannya akibat dirusak oleh jaringan mafia narkoba yang makin membuat overkapasitas penjara. Bang Agu, apa yang jadi sorotan tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, tajuk Lampung Pos kali ini mengangkat tema pencegahan mengimbangi pemberantasan narkoba. Kita mengambil tema ini karena memang faktanya di Lampung itu cukup memprihatinkan. Jadi dari 15 lembaga permasyarakatan yang ada di Lampung, dengan jumlah kapasitas yang sebenarnya hanya 5.000 sekian, 5.100 sekian, itu jumlah penghuninya hingga saat ini itu mencapai angka 8.800 orang. Artinya ada kelebihan kapasitas hingga 3.700 orang. Ini kan 3.700 orang manusia semua, ya kan? Artinya apa? Artinya sudah saatnya kita berpikir bagaimana caranya tidak hanya memberantas narkoba, tetapi juga melakukan upaya-upaya pencegahan. Supaya apa? Supaya ya tidak terjadi overkapasitas. Di satu sisi fenomena ini menunjukkan bahwa perang terhadap narkoba di Indonesia itu berjalan. Tapi di sisi lain, faktanya adalah pengguna semakin banyak dan upaya pemberantasan itu menimbulkan fenomena baru, masalah baru, yaitu lapas yang over kapasitas. Kira-kira seperti itu. Tadi disebutkan bahwa ada langkah-langkah atau upaya. Nah, mungkin kalau selama ini ada nggak Bang upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah itu untuk mengurangi over kapasitas tadi? Mungkin sudah ada ya, dengan misalnya rehabilitasi, resosialisasi, pengurangan hukuman, ya kan, atau malah ada upaya pemberian hukuman alternatif, ya kan, pembedaan hukuman. Jadi mereka yang masuk kategori berbahaya biasanya kan ini adalah pengedar atau mafianya, itu dihukum lebih berat. Sementara pengguna saja, pengguna ansih itu mungkin dihukum, direhabilitasi di luar lapas narkotika. Tapi mungkin ya upaya inovasi untuk melakukan pencegahan, pengurangan mereka calon penghuni lapas ini yang mungkin kurang tereksplorasi dengan baik, sehingga akibatnya adalah yang terjadi saat ini adalah faktanya adalah di lapangan adalah lapas yang overkapasitas. Dan di Lampung saja dari sekitar 8.600 penghuninya itu adalah 5.000-nya itu adalah penyalahgunaan narkotika. Oke, Mbak Agung, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Abdul Gofur. Bang, tadi kan juga sudah disebutkan bahwa sudah ada langkah-langkah begitu dari upaya dari pemerintah. Mungkin ada solusinya Bang yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi kapasitas overload tadi, juga untuk penyalahgunaan narkoba tadi itu. Iya. Jadi ada pepatah tua itu mengatakan banyak jalan menuju Roma. Artinya saya yakin dan pemirsa Metro TV Lampung juga yakin kalau misalnya semua berpikir keras, maka langkah-langkah untuk mengatasi persoalan ini pasti bisa ditemukan. Ya kan? Contohnya misalnya, apakah proses penegakan hukum, pemberantasan ini sudah benar-benar efektif? Gitu. Sudah berapa mafia yang berhasil tertangkap? Persoalannya adalah, ya kan, yang paling banyak tertangkap itu adalah pengedar kelas ya menengah lah atau kelas bawah gitu, bukan kelas kakapnya.
Sementara kalau pengedar kelas menengah kelas bawah ini, dia tertangkap besok sudah ada penggantinya. Betul. Tertangkap lagi sudah ada penggantinya. Terus berlanjut seperti itu. Kenapa? Karena otaknya, dalangnya orang yang punya kemampuan ekonomi untuk menjalankan bisnis haram ini masih ada. Betul. Tapi kalau misalnya penegakan hukum itu bisa berjalan lebih efektif, yang dibabat ini adalah mafianya, akarnya, beserta aset-asetnya, sehingga ketika ini ditangkap, ketika ini diberantas, maka matilah jaringan-jaringan di bawahnya. Nah, inilah salah satu ya bentuk yang mungkin memang PR aparat penegak hukum. Agar apa? Ya agar lebih masif lagi gitu loh. Tidak hanya menyasar ya penjahat-penjahat kelas teri atau kelas receh lah kalau anak milenial bilang sekarang. Tetapi ya harus bisa menangkap penjahat-penjahat kelas kakap. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain adalah banyak kasus ya penjahat narkoba ini ya kan ketika sudah menjalani proses hukuman kembali masuk penjara ya kan, keluar kembali. Kalau seperti ini terus artinya ya penjara lapas ini akan terus padat dan dipenuhi oleh mereka-mereka yang terjerat kasus narkoba. Artinya memang harus ada upaya lebih inovatif lagi untuk bagaimana caranya mensosialisikan kepada mereka yang mungkin pengguna, pengedar, itu benar-benar insaf 100%. Atau kalau perlu insafnya itu 120% lah. Jadi ketika digoda ya hilangnya 20, masih ada 100%-nya. Seperti itu ya. Yang kedua mungkin adalah bagaimana caranya benar-benar bisa ya memberdayakan mereka setelah keluar itu dengan ketat diawasi perkembangannya. Kalau perlu ada pihak ketiga swasta yang bisa membantu mereka untuk bisa mencari mata pencaharian penghidupan yang lebih baik gitu. Kalau tidak ya jalan itu yang nanti akan mereka pilih untuk ditempuh kembali. Gitu. Baik pendekatan yang sifatnya personal atau sebenarnya juga bisa melakukan pendekatan yang sifatnya komunal. Betul. Ya kan? Mungkin 10 orang, 20 orang mantan napi narkoba ya kita berikan peluang usaha UMKM bersama, bisnis usaha bersama gitu kan. Daripada mengawasi orang per orang kan mungkin jauh lebih efektif. Lebih susah ya kan, akan lebih efektif kalau misalnya ini dilakukan pemberdayaan ya pasca mengikuti proses di dalam penjara gitu, keluar penjara ya mereka ayo kita buat kelompok-kelompok usaha gitu supaya ya mereka bisa punya penghidupan yang lebih baik dan itu dilakukan secara komunal. Dan salah satu mungkin saya tidak tahu ya ini apakah sudah ditempuh atau belum. Di Indonesia, di Lampung ini kan banyak perguruan tinggi. Betul. Ya kan? Kenapa tidak memberdayakan perguruan tinggi untuk ya melakukan riset dan inovasi lah. Kira-kira pendekatan hukum seperti apa yang lebih tepat? Pendekatan pemberdayaan di dalam lapas seperti apa mungkin yang lebih memanusiakan dan lebih memberdayakan secara ekonomi misalnya, atau pola-pola pemberdayaan di luar lapas seperti apa yang mungkin lebih tepat dilakukan. Nah itu mungkin akan semakin lebih efektif jika disupport oleh riset dari kalangan perguruan tinggi. Ya, artinya masih banyak lah jalan menuju Roma. Artinya tadi nggak hanya solusinya itu nggak hanya rehabilitasi begitu ya Bang ya. Betul. Nah tadi juga kan disebutkan bahwa masalah penangkapan narkoba ini juga menimbulkan masalah baru terkait dengan overload kapasitas. Nah mungkin ini kaitannya juga dengan jaringan peredaran narkoba yang di dalam lapas itu karena banyaknya napi di dalam lapas itu atau seperti apa Bang? Iya ini sudah menjadi rahasia umum ya. Sehingga rahasia umum yang demikian vulgar ini juga ya di film-film dijadikan background cerita ya, di mana lapas itu justru bukan tempat orang untuk bertobat ya, tapi meningkatkan ilmunya seperti itu karena banyak orang bertemu di situ bekerja sama, mungkin berbagi informasi karena punya semangat
senasib sepenanggungan gitu loh. Itu kenapa bisa terjadi ya? Itu tadi karena mungkin ya pola pemberdayaan di dalamnya itu tidak benar-benar efektif. Dan kedua, ketika mereka keluar, mereka kesulitan dalam menjalani hidup yang lebih baik karena pilihan untuk ekonominya juga tetap sulit. Itu yang harus dijawab oleh negara. Negara harus hadir kepada mereka-mereka yang mungkin yang pernah tersesat, terjerat, ya terjelembab dalam narkotika, dalam narkoba. Ketika keluar mereka ya bisa bangkit, berdaya dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi dia tidak kembali ke jalan yang salah kembali gitu. Nah mungkin kalau apakah tadi sudah mungkin bekerjasama dengan perguruan tinggi, selain tadi rehabilitasi, mungkin program yang dilakukan pemerintah apa lagi tuh Bang? Nah, ya yang paling penting juga sebenarnya memberikan literasi ya, kepada anak-anak ya sejak dini supaya mereka benar-benar bisa menyadari, memahami bahwa narkoba itu merupakan sesuatu yang benar-benar sangat berbahaya. Tidak hanya bagi kesehatan orang per orang yang mengkonsumsinya, tetapi narkoba juga bisa berpengaruh buruk terhadap perekonomian sebuah bangsa. Ya kan? Sebuah bangsa tidak akan menjadi bangsa yang produktif kalau misalnya generasi atau kalangan usia produktifnya itu terjerembab dalam candu narkoba. Artinya upaya preventifnya juga harus ditekankan. Betul, begitu ya Bang ya. Dan itu harus dilakukan sedini mungkin. Baik Bang, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampus.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampus.co, diantaranya UMP 2024 disahkan, perusahaan diminta taat. ASN Disnakertans ditetapkan tersangka korupsi pembangunan Terminal C. Bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa internasional. Polisi periksa 5 pelaku lain kasus joki CPNS Kejaksaan di Lampung. Terakhir, kurir narkoba jaringan internasional Freddy Patama banding vonis 20 tahun penjara. Bang, apa yang menarik Bang di lampus.co kali ini? Ya, yang paling menarik dan mungkin cukup membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah terpilihnya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional ya oleh UNESCO. Ini artinya sebuah pengakuan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang bisa dipergunakan dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, ya budaya secara global. Dan menjadi bagian dari 9 bahasa sebelumnya yang sudah ditetapkan sebagai bahasa internasional. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Portugis, ya, bahasa Spanyol, kemudian bahasa Itali, ada juga bahasa Hindi dan bahasa Tiongkok. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu sinyal bahwa Indonesia suatu saat nanti benar-benar bisa menjadi negara maju di tahun 2045, dan ketika itu mungkin sebagian transaksi proses lobby-lobby internasional tidak hanya dilakukan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional yang sudah ada, tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan bahasa Indonesia. Baik Bang, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpos.id. Yang pertama, upaya mengatasi kelangkaan solar. Siklus DBD di masa pancaroba hingga musim penghujan. Mempercepat proses penindakan kasus kekerasan seksual. Persiapan 3 nama teratas untuk PJ Gubernur. Apa Bang yang jadi bahasan di Lampung Pos.id? Ya, di Lampung Pos.id dan koran Lampung Pos cetak 2 hari ini kita fokus memang soal kelangkaan bahan bakar minyak, khususnya solar, ya, di mana sebelumnya fenomena ini kita tangkap di kalangan
nelayan ya, di mana mereka yang membutuhkan solar bersubsidi itu ternyata di wilayah pesisir ya tidak sedikit nelayan yang mengeluhkan. Dan karena tidak mendapati solar, pada akhirnya mereka tidak jadi melaut. Tapi ternyata fenomena itu kalau kita amati juga tidak hanya terjadi di kalangan nelayan ya. Banyak kalau kita perhatikan, mungkin pemirsa Metro TV Lampung juga melihat itu di SPBU di sejumlah titik SPBU itu banyak sekali truk-truk yang mengantri. Bahkan berdasarkan wawancara Lampung Pos ke beberapa supir truk itu mereka mengklaim bisa mengantri solar itu hingga 12 jam. Ini kan persoalan yang tidak sederhana. Betul. Ya kan. 12 jam itu bisa jadi mungkin yang tadinya kalau misalnya tidak berjam-jam ya kan, ongkos makannya cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Ya kan, untuk satu titik. Betul. Tapi karena 12 jam ya bisa berkali-kali. Artinya apa? Persoalan ini memukul kalangan ekonomi ke bawah, terutama kalangan nelayan, para sopir, dan pada akhirnya itu bisa ya ikut meningkatkan apa ya, high cost ekonomi, terutama dalam jalur distribusi barang dan jasa, barang di Lampung. Gitu. Baik Bang, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id yang pertama. YG Entertainment tanggapi kabar Blackpink sepakati kontrak non-eksklusif. Vanessa Hughes utamakan peran meditasi dalam hidup. Prilly Latukonsina anggap film Budi Pekerti seperti kembali belajar akting. Dan terakhir, melalui Semoga Harimu Baik, Alia Zuraya sampaikan doa. Ini Bang, apa Bang yang menarik di sai100fm.id? Ya mungkin bagi para penggemar aktris Prilly Latukonsina mungkin ya patutlah untuk mencoba menonton film Budi Pekerti ya, karena sang aktris sendiri mengaku dalam film garapan Budi Pekerti ini ada eksplorasi dalam hal acting ya, yang biasanya mungkin dia terlalu terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya emosional ya, meledak-ledak ya kan, tertawa, menangis gitulah. Tapi ini mungkin dengan ekspresi-ekspresi yang mungkin lebih simbolistik ya kan, lebih ya penuh penghayatan dan cukup dengan ekspresi muka yang lebih sederhana untuk mewakili perasaan ya. Dan sehingga Prilly mengklaim bahwa ini sebenarnya proses produksi film Budi Pekerti ini adalah proses belajar akting lagi untuk seorang Prilly Latukonsina. Artinya ada tantangan baru film ini bagi aktris Prilly Latukonsina gitu ya Pak. Nah, berhasil tidaknya silakan teman-teman menyaksikan sendiri film. Baik Bang Anggo, terima kasih sudah hadir di Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, serta dengarkan sai100fm dan kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.